Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video ini aku akan menjelaskan materi mengenai apa itu blockchain. Untuk lebih lengkapnya, simak video setelah ini ya. Pastikan tidak untuk mengskip video ini agar kalian bisa memahaminya lebih dalam. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Ini kita akan membahas tentang mengenai apa itu blockchain dan bagaimana cara kerjanya. Langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Evaldito Ardiansyah, NPM 224300116. Saya lahir di Tanjung Jaya 14 April 2004. Alamat saya tepatnya itu Tanjung Jaya, kecamatannya di Bangunrejo dan Kabupaten Lampung Tengah. Prodi saya S1 Ilmu Komputer. Pendidikan terakhir saya yaitu di Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Untuk data pribadi selanjutnya tidak perlu kita baca ya. Saja sebelum membahas mengenai blockchain, kita pasti tidak asing dengan namanya kripto. Ya, kripto atau bisa lebih jelas itu cryptocurrency merupakan suatu aset uang atau aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan keuangan dan mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Bisa dibilang kripto itu merupakan merupakan uang digital atau tidak terlihat atau uang yang tidak terlihat, maksudnya tidak dalam bentuk fisik. Lalu apa hubungannya dengan blockchain? Simak penjelasan selanjutnya. Baiklah, pengertian dari blockchain. Dalam bahasa Indonesia, blockchain memiliki arti rantai blok. Secara sederhana, pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam suatu database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Jadi, setiap data yang masuk ke dalam blockchain akan masuk ke dalam buku besar. Selanjutnya, manfaat blockchain. Sini manfaatnya adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain, sehingga menjadikannya Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Pemindahan kepemilikan token akan jadi lebih mudah dan sebagainya. Misalnya itu industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk asuransi seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, risiko fraud dan penipuan dapat ditekan atau dicegah. Baik, selanjutnya cara kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok, dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan lainnya. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok selanjutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok ada yang rusak atau dirusak, diretas, itu akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat semua blok tidak valid. Katakanlah semisal satu blok itu dirusak.
maka kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini, ada pada konsep yang disebut dengan proof of work. Tadi. Baiklah, penerapan blockchain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, blockchain biasanya dipakai pada beberapa sektor umum, seperti sektor pemerintahan, yaitu teknologi blockchain menjadi terobosan bagi pengembangan layanan publik sebagai bentuk layanan untuk semua kalangan berinteraksi dengan mudah dan transparan. Kalau untuk sektor pemerintahan itu contohnya berbagi data antar instalasi pemerintahan, terus pemungutan suara dan juga kontrak proyek pemerintah. Selanjutnya itu sektor kesehatan. Penggunaan blockchain dalam kesehatan mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, pendidikan kedokteran, proses penyediaan dan pengadaan obat, serta kebutuhan pelayanan pasien lainnya. Untuk sektor keuangan, pada sektor keuangan, blockchain dapat menjadi utilitas karena bermanfaat menyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi resiko, dan mengurangi waktu proses. Baiklah, ini kata-kata dari saya. Kesalahan terbesar bukanlah kegagalan, tapi berhenti sebelum kamu merasakan keberhasilannya. Tetap berusaha dan jangan menyerah. Terima kasih telah menyia-nyiakan waktunya untuk melihat video yang saya buat ini. Saya berterima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.